Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Juga para jamaah yang ada di manapun saja berada yang menyaksikan dan mengikuti pengajian ini melalui channel YouTube Baitul Amin, Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin dan kebahagiaan dunia akhirat, diberikan panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah, diberikan limpahan rezeki yang halal barokah berlimpah untuk bekal ibadah, dan ditakdirkan bisa sampai ke Mekah Madinah melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini Jum'ah yang penuh barokah, kita bisa berkumpul di masjid ini untuk mengikuti pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan jadi amal yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Pagi ini kita akan mendengar cerita ini pernah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi pagi ini kita akan mendengar cerita yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiya, muga-muga ngridani sapa Allah anhu, saking Abi Hurairah. Beliau Abu Hurairah mendengar hadis ini dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. Lam yatakallam, tidak ora guneman, tidak ada yang bisa bicara fil mahdi ketika dalam ayunan. Karena ada hadis yang mengatakan utlubul ilma, carilah ilmu minal mahdi, mulai dari ayunan ilal lahdi sampai dengan masuk ke liang lahat. Jadi tidak ada yang dapat bicara ketika masih bayi illa salasah, kecuali 3 orang bayi. Siapa saja 3 orang bayi yang bisa bicara itu? Ini kan sesuatu yang
aneh bin ajaib. Lah wong bayi kok iso ngomong, wong sik bayi. Biasanya paling bayi niku kan isone cuman nangis, nggih. Sing pertama kali bayi sing dilakoni bayi ketika baru dilahirkan tuh apa? Begitu metu sangka ibuke napa? Oe nangis. Setelah itu nanti setelah bisa nangis kemudian bisa guyu. Lah kalau ada orang tua ketemu bayi, niki kadang-kadang wong tua malah melok koyok bayi. Anake topo, anake topo. Anake sapa? Lho anake dhewe lho ditakoni anake sapa. Lali le anake dhewe. Tidak ada yang bisa bicara ketika masih bayi kecuali 3. Siapa yaitu 3 orang itu kata Nabi? Yang pertama Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu Ibnu Maryam, anak laki-laki dari Ibu Maryam atau Siti Maryam, Sayyidati Maryam, Ibnu Maryam. Kenapa kok Nabi Isa ini disebut anaknya Ibu Maryam, kok tidak seperti Kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdullah, Muhammad anaknya Pak Abdullah atau Abdullah? Kenapa kok? Napa jenenge Isa ibnu Maryam? Apa Nabi Isa gak duwe bapak? Ayo sebutkan nama bapaknya Nabi Isa. Siapa yang bisa? Lek saged kula wehi kotakan iki. Mas yo gak iso sampeyan wis oleh kotakan niku. Tidak ada. Nabi Isa tidak punya bapak, Nabi Isa tidak punya ayah, karena memang Nabi Isa itu terlahir dari seorang ibu yang Siti Maryam ini tidak punya suami, tapi atas kehendak Allah, atas takdir Allah bisa hamil dan melahirkan. Karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa seorang ibu bisa melahirkan walaupun dia tidak punya suami. Niku lek Nabi Isa, Siti Maryam zaman dulu dia bisa melahirkan tanpa punya seorang suami. Tapi lek zaman sakniki lek ono wong wedok lah ngelahirno gak duwe bojo, aja atik nyebut malaikat. Lho sapa anake arek iki, sapa bapake, sapa bayi iki, sapa bapake? Anu kula didugani malaikat Jibril. Lho aja nyebut malaikat Jibril. Nggih, beda Siti Maryam zaman biyen wek zaman saiki. Biyen Siti Sayyidati Maryam itu seorang wanita yang suci, yang dia tidak pernah keluar rumah, ada di dalam kamar. Dia tidak pernah keluar dari Masjidil Aqsa, karena Siti Maryam ini dititipkan oleh ayahnya di Masjidil Aqsa ya untuk menjadi santri yang ditaruh di kamar, yang kamar itu selalu terkunci. Tapi kemudian didatangi oleh malaikat. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, disebur kalau malaikat meteng. Lek saiki nggih niku setan gundul niku nggih. Yang pertama Isa bin Maryam. Bagaimana ceritanya Isa kok bisa bicara? Nanti akan saya kisahkan dalam kisah tersendiri. Yang kedua, yang bisa bicara itu wasahibu Juraij. Sahibu Juraij dan
sahibu Jurayj, itu temannya Jurayj, atau seorang bayi di masa Jurayj. Siapa Jurayj itu siapa? Nah ini. Wa kana Jurayjun, Jurayj itu adalah seorang yang rajulan abidan, orang laki-laki yang ahli ibadah. Fattakhadha sauma'atan fakana fiha, di dalam syarah hadis ini diceritakan Jurayj itu dulu seorang pedagang, pengusaha yang biasa mengalami untung rugi. Ya, jenenge wong dagang biasa untung, kadang-kadang rugi. Lalu kemudian Jurayj mengatakan bahwa tidak ada kebaikan dalam perdagangan ini. Demi Allah, aku akan mencari perdagangan yang lebih baik daripada perdagangan semacam ini. Jadi barang untung rugi Jurayj itu merasa gak ono manfaate, gak ono apike dagang ini. Wis aku tak golek dagang sing paling apik, sing luwih apik. Maka dia kemudian membangun sebuah tempat ibadah dan dia beribadah di sana. Ya, fattakhadha sauma'atan, dia membangun tempat ibadah waktu zaman itu. Ini zamannya Nabi Isa, sebelum Nabi Isa. Fa'atathu ummuh, dia membangun tempat ibadah itu di tempat yang tinggi. Lalu kemudian dia beribadah di situ. Jadi membangun tempat kayak menopo pertapan gitu ya, pertapaan, tempat untuk ibadah di tempat yang tinggi. Seperti ada di sebuah pondok di daerah Sukowono, Sumber Beringin itu ada bukit. Nah, lalu bangun kayak tempat ibadah di atasnya, tempat khalwat. Fa'atadhu mongko teko, maka datang ketika ibunya datang kepada Jurayj, wa huwa yusalli. Ibunya datang, Jurayj ini kebetulan lagi sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Faqalat, maka berucap dawuh sapa ummi, sapa ibunya Jurayj, ya Jurayj. Ibuke celuk-celuk, Jurayj, ya Jurayj. Faqala, mongko Jurayj berkata di dalam hatinya, ya Rabbi ummi wa sholati. Duh Gusti, ini ibuku, wa sholati, dan sholatku. Ya, fa aqbala ala sholatihi, tapi Jurayj meneruskan sholatnya, fansorafat, sampai selesai meneruskan sholatnya. Fansorafat, maka bali, karena Jurayj lagi sholat maka ibunya pulang. Kemudian falamma kana minal ghad, besoknya atathu wa huwa yusalli, besoknya ibunya itu datang lagi dan Jurayj ini tepak lagi sholat. Wis celuk-celuk mana ibu? Faqalat, ya Jurayj, Jurayj. Faqala, kata Jurayj dalam hati, ai Rabbi ummi wa sholati, duh Gusti ini ibuku dan sholatku. Lalu kemudian fa'aqbala ala sholatis, Jurayj meneruskan sholatnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Ya, jadi ahli ibadah Jurayj ini. Falamma kana minal ghad, kemudian besoknya ibunya datang lagi dan dia juga dalam keadaan sholat.
Faqalat, ibunya berkata, ya Jurayj, hei Jurayj. Faqala, ya Rabbi, ay Rabbi ummi wa salati. Duh Gusti, ibu saya dan solat saya. Fa'aqbala ala solatih. Tapi Jurayj kemudian meneruskan solatnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Karena wis ping 3 ibuke teko, Jurayj tepak salat, akhirnya ibuke niku gregeten sampai akhirnya ibunya itu kemudian berdoa. Apa doa ibunya? Allahumma, ya Allah, la tumithu, jangan engkau matikan Jurayj hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan Jurayj sebelum dia melihat wajah-wajah pelacur. Niki dungane ibuke. Ibuke pegel benteko salat, padahal ibunya punya keperluan. Nah, ini hadis yang menjadi dalil bahwa orang itu kalau waktu sholat sunnah, lalu kemudian dia dipanggil oleh ibunya, nah ini di dalam hadis di dalam syarahnya diterangkan bahwa lau kana Jurayj aliman la alima anna ijabatahu ummu aula min salati. Seandainya Jurayj ini tahu, maka menjawab panggilan ibunya itu lebih utama daripada sholat sunnahnya. Wa fil hadis isaru ijabatil ala sholatit tatawwu. Jadi ini menunjukkan boleh menjawab panggilan ibu ketika dia sedang sholat sunnah. Wong sing lagi sholat sunnah saja ketika dipanggil ibunya, dia harus mengutamakan menjawab panggilan ibunya. Apalagi kalau hanya sekedar dia sedang bekerja. Kadang ada anak ketika bekerja ditelepon ibuke, gawe HP ibuke telepon. Dia lagi asyik kerja atau lagi asyik apa? Bukan lagi sholat seperti Jurayj. Ditelepon ibuke, ditelok, oh ibuku, diteleh, engko ae wis. Aku sik tak nyambut gawe sik. Kadang-kadang kita kan begitu. Kita mengabaikan panggilan ibu kita. Ada seorang anak yang sedang merantau keluar kota, merantau ke Jakarta atau ke Surabaya. Lalu sama ibunya ditelepon, nak, ibu kangen nak. Sampeyan lek ana kesempatan mulia nak, oh gak iso Bu, aku repot Bu, anu. Ini kisah Jurayj ini harus kita jadikan sebagai pelajaran. 3 kali ibunya datang, Jurayj dalam keadaan sholat sampai akhirnya ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan Jurayj sehingga dia melihat wajah-wajah pelacur. Lho kok ngoten tungani? Ya, karena mungkin pada waktu itu ya melihat wajah seorang pelacur itu dianggap sebagai aib. Dan berhati-hati wahai ibu, berhati-hati wahai ibu, jangan berdoa ojo sampai napa jenenge ndongakno elek karo anak. Ojo sampai ndongakno elek karo anak. Lek tepak pegel nang anake luwih apik doa yang keluar itu doa yang baik. Jangan sumpah serapah. Seperti yang pernah saya ceritakan mungkin di majelis ini, bagaimana ketika ada seorang wali ketika masih kecil, ibunya lagi bikin adonan kue, tepung karo ndok diaduk jadi satu. Tepak lagi bikin adonan kue. Ini anak yang masih kecil ini, ketika ibunya lagi ngambil nopo ngoten, ngepek lemah dilebokno teng adonan ini. Apa yang terucap dari lesan ibunya?
ketika melihat anak kecil, anaknya yang masih kecil memasukkan tanah di adonan kuenya, ibunya mengucapkan apa? Duh Gusti, kok ngeten kelakuane wali jenengan niki. Ya Allah, kok ngeten kelakuane wali jenengan. Jadi yang keluar itu kelakuane wali. Karena ibu ini ngomongin kelakuane wali, akhirnya anak ini ketika besar kemudian jadi wali. Itu kisah tentang Kiai Hamid Pasuruan ketika masih kecil. Ibu ini ku dawe ngoten. Coba lek ibu zaman sakniki, oh ancene anake gendruwo. Lah wong ibuke ngomong anake gendruwo, dadi anake malih dadi kaya gendruwo, berarti ibuke kuntilanak kira-kira nggih. Ya, hati-hati ibu. Banyak kisah di Padang, Sumatera Barat ada kisah yaitu malin kundang, bukan maling nggih, malin kundang. Malin kundang itu seorang anak yang ketika sukses dia tidak mengaku ibunya karena malu sama istrinya. Akhirnya anak ibunya, oh ya sudah kalau begitu, kau lebih pantas jadi batu daripada jadi anakku. Akhirnya anak itu berubah menjadi batu yang sampai sekarang masih ada di tepi laut, di pinggir laut, di pantai, di Padang, Sumatera Barat. Itu batu malin kundang. Jadi modelnya seperti seorang anak yang lagi sujud gitu. Ibu. Bahkan saya pernah mendengar ada kisah seorang anak yang sowan menghadap kepada Habib Abu Bakar Gresik yang terkenal wali kutub. Datang orang ini ke Habib Abu Bakar yang terkenal wali kutub, minta doa kepada Habib. Ya Habib, saya minta doa, mudah-mudahan saya diberikan sukses, bahagia. Kata Habib, apakah kau masih punya seorang ibu? Ya, saya masih punya seorang ibu. Wallahi, sumpah Habib, kamu tidak usah pergi nyari doa kepada kiai-kiai atau Habib manapun. Karena apa? Karena di rumahmu ada seorang wali. Kalau kamu masih punya ibu, maka ibumu itu lebih manjur, lebih mujarab, lebih mustajabah, lebih mandi dongane timbangane dongane wali-wali kiai-kiai. Lek sampean sik duwe ibu nang omahe, gak usah adu-adu golek kiai sampean, gak usah apa maneh golek dukun. Nggih, gak usah adu-adu golek kiai, apa maneh golek dukun sampean. Sampean cukup datang ke ibu sampean cium tangannya, sampean cium lututnya, dengkule, Bu, pendungane Bu. Nggih. Alangkah bahagianya orang yang masih punya seorang ibu. Jangan kau abaikan. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku hormati di dunia ini? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Lalu kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. 3 kali, ummu, ibumu, ibumu, ibumu. Lalu kemudian siapa ya Rasul? Baru bapakmu. Tadi sampai ini nomor 4, Pak. Oke, sampai nomor 4. Ibu sing disebut ping 3, ibumu, 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 baru bapakmu. Tapi sekarang ini kadang diplesetkan hadis ini. Diplesetkan gimana? Oh berarti ibumu, ibu, berarti ibuke kudu ana 3 iki. Ibuke kudu ana 3, karena iku diarani istri. Tri itu apa? 3. Oh berarti istri, tri. Wah, berarti kudu 3 iki. Ya, terus no. Dikucek no sambel. Ya. Lalu kemudian ini hadis memang agak panjang. Fatadzakara Banu Israil Juraijan wa ibadatah. Bani Israil itu menceritakan tentang Juraij dan tentang ibadahnya. Hebat lek Juraij, percaya aku. Dia itu walaupun lagi sholat
walaupun ibunya datang, tapi karena dia lagi sholat, dia tidak menghiraukan panggilan ibunya. Wah, dilem lah karo Bani Israel. Ya, Bani Israel ini yang kemudian menurunkan negara yang namanya Israel, karena Banu Israel itu adalah orang-orang Yahudi, tapi orang-orang Yahudi zaman dulu. Nah, Bani Israel ini menceritakan tentang Jurayj, tentang ibadahnya. Wa kanat imra'atan baghiyan. Lalu ada seorang perempuan yang baghiyan. Baghiyan itu ya perempuan yang nun sewu, pelacur. Ada yang mengatakan begengge. Nah, kira-kira kata-kata begengge itu dari kata baghiyan. Seorang wanita pelacur yutamatsalu bihusniha, yang terkenal kecantikannya, sampai digambarkan kecantikannya itu luar biasa. Orang kalau menggambarkan kecantikan itu kan dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sampai ada lagu yang mengatakan, di wajahmu kulihat bulan. Wanita dulu kalau dipuji seperti itu, di wajahmu kulihat bulan. Wow, seneng karena bulan kan indah. Tapi begitu manusia sampai ke bulan, astronot sampai ke bulan, ternyata bulan ini jeglong-jeglong. Jadi wong wedok saiki gak gelem, di wajahmu kulihat bulan, gak, bulan jeglong-jeglong. Kelihatan dari jauh memang indah bulan, tapi setelah astronot sampai ke bulan, ternyata bulan itu tidak seindah ketika dipandang. Ada orang memang ketika dilihat dari jauh, wah apik wong iku yo. Tapi ketika kita dekat dengan orang itu, kita tahu ternyata orang ini tidak seindah, tidak sebaik yang kita bayangkan. Ternyata banyak kekurangan, banyak kelemahan. Faqalat, maka kemudian perempuan ini mengatakan, in syi'tum, jika kamu mau, la aftinannahu, aku akan memfitnah Jurayj. Nah, jadi wong wedok niku, ini pelacur ini mengatakan, ketika orang memuji-muji tentang ibadahnya Jurayj, pelacur ini mengatakan, jika kamu mau, saya akan memfitnah Jurayj. Bagaimana caranya dia memfitnah Jurayj? Ya, aku akan menggoda. Ya, memfitnah itu dalam bentuk ya digoda Jurayj. Fata'arradat lah, maka perempuan ini kemudian datang dan menggoda Jurayj, ya dengan caranya. Falam yaltafit ilaiha, tapi Jurayj tidak tergoda, tidak melirik sama sekali. Jadi mungkin ketika Jurayj ini lagi wiritan atau lagi apa ngono, wanita ini datang menggoda dan lain sebagainya, tapi Jurayj tidak melirik. Fa'atat ra'iyan, lalu kemudian perempuan ini karena tidak berhasil menggoda Jurayj, maka dia datang kepada seorang penggembala, tukang ngangon wedhus. Penggembala niku napa bahasa Jawa nih? Wong angon. Lek Madura nih? Hah? Wong apa? Angon. Cah angon, cah angon. Nah, lek niku Jawa, lek Madura nguan. Nah, orang seperpan nguan. Nah, nguan. Lalu akhirnya karena tidak berhasil menggoda Jurayj, dia datang kepada seorang penggembala, tukang angon. Lalu kana ya'wi ila sauma'atih, akhirnya penggembala ini digoda, ya dia menyerahkan dirinya kepada wong angon lah, wong wedok ayu. Kemudian dia menawarkan dirinya kepada seorang penggembala, tukang angon. Yo, dianggap kebu ngono ae. Makanya ada istilah kemudian kumpul kebu. Akhirnya si penggembala ini tidur dengan perempuan ini, berhubungan intim. Fa'amkanathu min nafsiha fawaqa'a 'alaiha. Fahamalat, lalu kemudian perempuan ini mengandung,
mengandung. Falamma waladat, dan ketika perempuan ini melahirkan, qalat, maka perempuan ini berkata, huwa min Juraij. Ketika perempuan pelacur melahirkan, dia mengatakan, iki bayine Juraij, ini bayinya Juraij. Padahal bayinya wong angon, tukang angon. Fa'atauhu, maka lalu kemudian orang-orang Bani Israel ini marah, datang kepada Juraij. Fa'atauhu, kemudian mereka datang ke Juraij. Fastanzalu, mereka kemudian memaksa Juraij untuk turun karena tempat ibadahnya Juraij di atas. Wahadamu sauma'atah, lalu kemudian mereka menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Waja'alu yadribuna, dan mereka kemudian memukuli Juraij, dikepui Juraij ini. Faqala, maka kemudian Juraij berkata, ma sya'nukum, ada apa dengan kalian? Apa sama ini apa? Kok moro-moro aku ki dikepui, tempat ibadah saya dihancurkan, apa ini? Kalau mereka menjawab, zanaita, engkau telah berbuat zina bihadhil baghi, dengan perempuan pelacur ini. Fawaladat minka, lalu kemudian perempuan ini melahirkan anak darimu. Lalu kemudian Juraij berkata, qala aina sawi, mana anaknya? Faja'u bihi, lalu mereka kemudian mendatangkan anak itu kepada Juraij. Faqala, maka kemudian Juraij berkata, da'uni hatta usalli, berikan aku kesempatan, biarkan aku sampai aku selesai sholat. Fasalla, kemudian Juraij sholat, ya, Juraij sholat, lalu falamma insarafa, ketika selesai sholat Juraij ini atas sawi, dia datang kepada bayi ini. Fata'ana fi batni, lalu kemudian Juraij ini menekan perut bayi ini, menekan dengan jarinya, wetengnya ditekan begini. Lalu kemudian waqala, lalu kemudian Juraij bertanya, ya gulam, man abuka, wahai anak kecil, wahai bayi, sopo bapakmu? Niki ceritanya Kanjeng Nabi ya, detail begini ceritanya. Jadi wetengnya ditekan, lalu bertanya, ya gulam man abuk, bayi, sopo bapakmu? Maka kemudian bayi ini berkata, inilah kisah bayi yang bisa bicara. Lalu bayi ini berkata, fulanur ra'i, bapakku ikut tukang angon, tukang nguan. Ketika bayi ini kemudian berkata seperti itu, bapakku ini tukang angon, akhirnya mereka kemudian orang-orang Bani Israel ini fa'aqbalu ala Juraij, mereka kemudian mengerumuni Juraij, yuqabbilunahu, lalu mereka kemudian menciumi Juraij, wa yatamassahuna, lalu mereka mengusap-ngusap Juraij, wa qalu, lalu mereka berkata, nabni laka sauma'ataka min dhahabin, sepurane Juraij, kami akan membangunkan tempat ibadah yang telah kami hancurkan, akan kami bangun min dhahabin, dari emas, kata orang-orang Bani Israel. Qala, apa kata Juraij? La, gak usah. Aiduha min tin, bangunlah kembali mintin, dari tanah, kama kanat, seperti bangunan semula. Fafa'alu, maka lalu kemudian mereka membangunkan tempat ibadah yang baru bagi Juraij. Ini kisah Rasul tentang bayi yang bisa bicara karena ditekan perutnya. Nah, nanti sampean pulang, kalau sampean duwe putu, duwe anak sik cilik, nggih, lek kepengin anak iso guneman, sampean salat atau dhisik, mari sampean tekan perutnya. Sapa bapakmu? Kuatir itu anake jawab, bapake duduk sampean ning geblak sampean. Kuatir terus jawab anake, bapake duduk sampean, duduk bapake dhewe, bahaya. Naudzubillahi min dzalik. Nggih. Ini hadis ini
masih ada terusannya tentang bayi yang ketiga yang bisa bicara, tapi karena waktu ini sudah masuk waktu isyraq. Waktu isyraq ini jam 4.55, sekarang sudah jam 5:01, berarti sudah lebih 6 menit kita sudah bisa langsung sholat isyraq. Nanti kelanjutan dari cerita Kanjeng Nabi tentang bayi yang bisa bicara, insya Allah akan kita teruskan pada Jumat yang akan datang insya Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat, mantar moga barokah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.